Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini teman-teman peserta didik PKBM Lestari khususnya di tingkat 12 kita bertemu kembali dan hari ini kita akan belajar modul 13 gitu ya. Sebelum memulai belajar pada hari ini, teman-teman saya persilakan terlebih dahulu untuk berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Nah, jika di sebelumnya kita sudah sampai di modul 11 dan 12, nah hari ini teman-teman kita akan belajar modul 13. Nah, di modul 13 ini teman-teman, yang menarik adalah kita akan belajar dari sejarah. Apa sih yang bisa kita ambil dari sejarah begitu ya? Nah, pada pelajaran hari ini gitu ya, saya akan menyampaikan sekaligus untuk unit 1 maupun unit 2. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan terlebih dahulu tujuan kita belajar modul ini gitu ya. Apa sih harapannya begitu ya setelah kita mempelajari modul 13 ini. Jadi yang pertama adalah menemukan informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah lisan maupun tertulis. Tujuan berikutnya adalah menemukan nilai-nilai dari informasi cerita sejarah, kemudian kita diharapkan mampu menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah, dan yang terakhir adalah menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Nah, kita akan belajar teks sejarah atau teks cerita sejarah. Apa sih teks sejarah itu begitu ya? Nah, teks sejarah ini teman-teman, yaitu teks yang menjelaskan dan juga menceritakan tentang fakta dan kejadian di masa lalu atau masa lampau yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Jika teman-teman perhatikan, di sini saya memberikan gambar-gambar ilustrasi terkait beberapa fakta sejarah yang ada di dunia, begitu ya. Mulai ada piramid, kemudian ada spin, gitu ya. Nah, teman-teman, di dalam teks sejarah gitu ya, ada beberapa nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi kita akan mencoba mengenali sebenarnya apa sih muatan-muatan atau nilai-nilai yang ada di dalam teks cerita sejarah. Nah, yang pertama ada nilai sosial. Nilai sosial ini adalah nilai yang berkaitan atau berhubungan dengan bagaimana hubungan manusia satu dengan manusia lain, atau bagaimana manusia dengan lingkungannya, begitu ya. Jadi nilai-nilai yang ini bersifat hubungan antara manusia dan lingkungan atau manusia dengan manusia itu sendiri. Setelah nilai sosial ada juga nilai moral, gitu ya. Jadi dari dalam sebuah teks sejarah atau teks cerita sejarah, gitu ya, ini selalu ada nasihat begitu yang diberikan atau yang mampu dipahami oleh pembaca dari teks cerita sejarah itu. Jadi secara arti gitu ya, nilai moral ini diartikan sebagai nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika, perilaku gitu, ataupun moral itu sendiri. Nah, selanjutnya ada lagi nilai budaya. Nah, kalau nilai budaya ini berkaitan dengan adat istiadat, kemudian bagaimana pola pikir masyarakat pada masa itu, budaya-budaya apa yang waktu itu berlaku di suatu kaum gitu ya. Nah, selanjutnya ada nilai agama begitu, nilai yang berkaitan dengan norma-norma agama gitu ya. Jadi kita akan mengetahui dulu itu seperti apa sih manusia dalam keterkaitannya dengan religiusitasnya terkait hal-hal yang berkaitan dengan agamanya. Kemudian ada nilai psikologi gitu ya. Nah, kalau di awal tadi ada nilai sosial yang itu berkaitan dengan manusia atau manusia dengan lingkungannya. Nah, sekarang ada nilai psikologi. Nah, kalau nilai psikologi ini lebih kepada nilai yang berkaitan dengan manusia itu sendiri terhadap dirinya gitu, terhadap bagaimana kejiwaannya, bagaimana batin tokoh-tokohnya gitu ya, berkaitan dengan kepribadian gitu, bisa jadi kepribadian dari tokoh-tokoh yang ada di dalam teks cerita sejarah.
Nah, selanjutnya teman-teman ada nilai pendidikan. Nah, kalau nilai pendidikan ini nilai yang berhubungan dengan perilaku yang baik, kemudian yang dewasa, yang memiliki bermanfaat gitu ya dari tokoh-tokohnya itu sendiri. Jadi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah ini ada 6 ya teman-teman, mulai dari nilai sosial, kemudian nilai moral begitu ya. Selanjutnya ada nilai agama, nilai psikologi, nilai pendidikan. Nah, selanjutnya bagaimana sih struktur dari teks cerita sejarah itu sendiri? Jadi, secara garis besar, struktur teks cerita sejarah ini terbagi menjadi 3 hal. Ada orientasi, urutan atau rangkaian peristiwa, artinya rangkaian itu secara terstruktur ya, berurutan. Kemudian ada reorientasi. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Kita mulai dengan orientasi, teman-teman. Nah, orientasi ini adalah bagian awal atau pembukaan dari sebuah teks cerita sejarah. Jadi menjelaskan apa ya? Jadi lebih pada hal-hal membuka sebelum kita langsung masuk pada inti peristiwa-peristiwa begitu ya. Kemudian ada urutan peristiwa. Nah, ini rekaman peristiwa sejarah yang pernah terjadi gitu. Misalnya ketika kita membahas tentang kemerdekaan Indonesia, dimulai tahun berapa sih Indonesia itu dijajah? Kapan sih pertama kali bangsa Belanda itu masuk ke Indonesia, sampai perjalanan apa saja yang sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mencapai merdeka gitu. Jadi itu berurutan gitu. Atau mungkin kita mengenalnya dengan kronologi itu juga boleh. Jadi urutan peristiwanya. Kemudian yang terakhir adalah reorientasi. Jadi reorientasi ini adalah berisi pendapat atau opini dari penulis teks cerita sejarah itu. Jadi ini murni dari penulis gitu ya. Artinya kalau urutan kronologi jelas, kalau ini berdasarkan fakta-fakta gitu, dibuktikan dengan adanya tahun, adanya nama-nama tokoh di dalamnya. Nah, kalau reorientasi ini adalah murni dari opini atau pendapatnya penulis. Bisa juga ini berupa komentar terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, atau justru ajakan untuk melakukan sesuatu berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menulis teks cerita sejarah. Nah, kita pahami dulu. Jadi ada kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Gitu ya. Ada 3 hal kaidah kebahasaannya. Yang pertama adalah pronomina. Nah, pronomina adalah kata yang dipakai untuk pengganti benda dan memberi nama seseorang atau sesuatu dengan tidak langsung. Nah, ini ada banyak gitu ya. Ada kata ganti orang pertama tunggal, biasanya dipakai saya, aku. Nah, ini kan ini terlibat apa ya, orang itu menjadi tokoh itu sendiri gitu. Kemudian ada kata ganti orang pertama jamak, contohnya kita, kami. Kemudian ada kata ganti orang kedua tunggal, ini Anda, kamu. Itu biasanya kata-kata ini itu menentukan apakah teks cerita sejarah ini menggunakan kata ganti orang pertama kah, pertama tunggal kah, pertama jamak kah, atau orang kedua tunggal gitu ya, atau orang kedua jamak gitu, contohnya kalian, atau lebih luas lagi orang ketiga tunggal, ia, dia, beliau gitu ya, atau kata ganti orang ketiga jamak, contohnya mereka. Kemudian ada kata ganti petunjuk, ini, itu, di sana, di sini. Nah, itu salah satu kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Atau bisa jadi kata ganti kepemilikan, contoh imbuhanmu, kunya di akhir kata, misalnya miliknya gitu kan ya. Kemudian milikku, nah itu kata ganti kepemilikan. Kaidah selanjutnya adalah konjungsi temporal, atau kita lebih familiar dengan kata hubung waktu. Nah, ini fungsinya menata urutan peristiwa yang diceritakan, karena tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa teks cerita sejarah ini harus runtut gitu ya. Tidak boleh ibaratnya dari nulisnya A B C D, nggak bisa A D kemudian C D, nggak bisa, harus urut gitu ya. Nah,
Untuk itu dibutuhkan yang namanya kata hubung waktu gitu. Nah, konjungsi temporal ini merupakan konjungsi yang mengacu pada waktu dan sekaligus sebagai sarana kohesi teks. Nah, kenapa gitu ya? Jadi agar ada keserasian setiap unsur yang disambungkan pada cerita teks sejarah itu tetap terjaga sehingga susunan katanya indah tapi juga mudah dipahami gitu. Jadi selain kata itu runtut gitu ya, kemudian kata hubungnya itu juga sesuai begitu ya. Nah, kaidah yang terakhir adalah verba material. Ya, hal ini fungsinya menunjukkan aktivitas yang dilakukan partisipan, menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, mendirikan, mengumumkan, mencatat, membentuk gitu ya, membangun. Nah, selanjutnya teman-teman ada ciri teks sejarah itu sendiri. Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah penyajiannya secara urutan kronologis peristiwa atau urutan kejadian gitu. Jadi peristiwanya memang harus runtut gitu ya, tidak bisa pakai yang acak gitu, tidak bisa. Kemudian ada berupa teks cerita ulang atau rekonteks. Jadi mungkin teman-teman di mata pelajaran bahasa Inggris juga mempelajari tentang rekonteks gitu ya, yang menceritakan kejadian pada masa lampau. Karena ini kita ngomongin sejarah, teman-teman, otomatis kita membicarakan peristiwa yang sudah terjadi, begitu ya. Selanjutnya, isinya merupakan suatu fakta. Nah, ini dia kalau cerita sejarah, ini tidak bisa kita membuat cerita atau mereka-reka sendiri, tapi memang harus berdasarkan fakta gitu, harus ada entah itu wawancara terlebih dahulu kah, atau observasi ke suatu tempat gitu. Jadi karena bentuknya adalah isinya ini berupa fakta. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada menulis teks cerita sejarah tapi pribadi gitu ya. Nah, atau mungkin kita lebih kenal dengan kata biografi gitu. Kita sering biasanya ada beberapa buku biografi Presiden-Presiden Indonesia misalnya, atau biografi pahlawan nasional Indonesia gitu ya. Jadi ini ya teks cerita sejarah tapi yang pribadi, yang artinya ini eh, terfokus pada salah satu tokoh gitu. Nah, ada beberapa hal terlebih dahulu yang harus diperhatikan dalam membuat teks cerita sejarah pribadi. Yang pertama adalah memperhatikan struktur teks harus terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan juga reorientasi. Ini jelas ya, teman-teman bisa coba cek di sebelum slide ini tadi gitu ya, bahwa strukturnya jelas, orientasi, urutan peristiwa, dan juga reorientasi. Selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti gitu ya. Artinya teman-teman boleh menggunakan diksi atau pilihan kata yang bagus atau mungkin lebih kekinian gitu. Tapi kembali cerita yang bagus itu adalah yang mudah dipahami gitu ya oleh pembacanya. Kemudian kita harus menentukan siapa yang akan menjadi pembaca teks tersebut. Nah, kira-kira kenapa ya kita harus memperhatikan siapa sih yang akan menjadi pembaca teks kita gitu kan? Misalnya ketika yang mau kita sasar adalah pada anak-anak usia SD gitu ya, yang kita tahu bahwa dalam mereka mengartikan bacaan itu masih banyak yang tekstual, yang textbook, artinya yang dibaca apa ya yang diterima itu begitu ya. Artinya mulai dari bahasa yang kita pilih juga harus sederhana gitu ya. Beda lagi kalau misalnya yang akan menjadi sasaran untuk pembaca teks kita ini adalah misalnya guru-guru guru-guru PAUD misalnya, otomatis kita juga harus memilih kata-kata yang familiar dengan keduniaan di pendidikan PAUD begitu ya. Artinya kita mengenali dulu siapa sih yang akan menjadi teks pembaca kita, pembaca dari teks kita. Ibaratnya ketika kita mau berjualan barang gitu ya, kita harus menentukan siapa yang akan menjadi pangsa pasar kita gitu ya. Ini agar lebih mudah bagi kita untuk menyampaikan pesan-pesan yang ada di dalam teks cerita sejarah kita. Nah, kemudian
Selanjutnya adalah bagaimana kita harus menulis pendahuluan yang menarik perhatian gitu ya. Jadi ketika di awal pembuka itu menarik bagi pembaca, maka dia akan membaca keberlanjutannya. Tapi jika tidak, ya mereka akan berhenti di pendahuluan saja. Kemudian menonjolkan informasi yang relevan dan dengan minat dan pengalaman Anda. Nah ini nih. Jadi ketika kita memang suka pada sesuatu gitu ya, misalnya kita suka terkait tanaman, terus kita akan sangat mudah sekali menggambarkan atau memberikan informasi tentang tanaman karena kita punya rasa suka gitu, artinya kita punya pengalaman terkait tanaman, kita menulisnya mudah. Nah, ketika menulis teks cerita sejarah, kita juga harus mencoba suka terlebih dahulu gitu ya. Kita harus minat terlebih dahulu agar kita mampu menunjukkan informasi-informasi yang relevan gitu ya, yang ini sangat membuat pembaca nantinya akan sangat menikmati teks sejarah yang kita bikin. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kalau tadi pendahuluan harus menarik, maka penutup pun juga harus menarik gitu ya. Kalau di sini saya membahasakan penutup itu harus tajam dan singkat gitu ya. Tidak boleh yang panjang gitu ya, karena juga penutup gitu. Kalau panjang lagi nanti kembali lagi menjadi awalan gitu ya. Nah, terima kasih teman-teman. Itu belajar kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat selalu, salam setara, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.